A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aqulu lakum jami'an assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan kita tentang sedikit kita ingin mengenal siapa imam zaman kita, yaitu Al-Imamil Mahdi Ajjalallahu Farajahu Syarif. Sebagaimana yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, bahwa sebelum kita membahas tentang Al-Mahdi secara terperinci, secara khusus dan secara detail, maka terlebih dahulu sekali lagi sebagai muqaddimah kita harus menyepakati arti atau makna daripada imam dalam kalimat Al-Imamil Mahdi. Apa yang dimaksud dengan imam? Dan kita telah membagi pada pertemuan yang lalu bahwa imam dibagi menjadi dua, ada imam yang hak dan ada imam yang batil. Sehingga ketika kita membahas tentang Imam Mahdi, maka tentunya bahwa Imam Mahdi pun juga ada dua ternyata di sini. Bahwa Imam Mahdi itu ada Imam Mahdi yang benar atau yang hak, dan ada juga Imam Mahdi yang batil, yang kita katakan Imam Mahdi yang gadungan, yang dia bukan sebagai seorang imam, tapi kemudian dia mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Bahwa kelak dalam sebuah riwayat atau bahkan banyak riwayat menyebutkan bahwa kelak ketika salah satu tanda-tanda hari kiamat adalah banyak yang kemudian orang mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi. Apakah benar itu adalah Imam Mahdi? Ya tentunya kita katakan bahwa itu adalah Imam Mahdi yang batil, yaitu Imam Mahdi gadungan. Nah, untuk membedakan atau supaya kita tidak tertipu mana Imam Mahdi yang benar dan mana Imam Mahdi yang hanya mengaku-ngaku saja, maka dari situ kita harus mengetahui ciri-ciri atau kriteria yang dimiliki oleh imam yang hak tersebut. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah sedikit menyinggung tentang salah satu dari ciri dari imam yang hak adalah, yaitu dia harus memiliki sifat ismah, atau kita katakan bahwa seorang imam itu harus maksum, yang berarti dia terjaga dari segala kesalahan dan dosa. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkenaan tentang dalil kemaksuman itu, bahwa kata siapa imam itu harus maksum. Kita akan bawakan beberapa dalil yang tentunya kita bawakan dari ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan bahwa imam yang hak harus memiliki kriteria sebagai imam yang maksum. Kita bisa buka dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi adz-dzalimin. Shadaqallahul aliyul azim. Ayat ini bercerita menjelaskan kepada kita tentang peristiwa pengangkatan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menjadi seorang imam. Paling tidak di sini ada beberapa poin pelajaran yang bisa kita ambil dari ayat tersebut. Kalimat pertama dalam ayat tersebut mengatakan wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Tuhannya dan kemudian dia lulus dalam ujiannya. Dan kemudian karena lulus itu, maka kemudian Allah menjadikan Nabi Ibrahim menjadi seorang imam. Maka poin pertama yang bisa kita ambil dari ayat tersebut adalah bahwa siapapun yang menjadi seorang imam maka perlu diuji dan kemudian lulus dalam ujian tersebut. Maka kalau kita melihat dalam
kita katakan dalam akhlak ya, atau dalam pelajaran atau materi akhlak, bahwa semakin tinggi makom dan kedudukan di sisi Allah, maka dia akan semakin besar ujiannya. Jadi semakin tinggi makom seseorang, maka ujiannya pun juga akan semakin besar. Dan siapapun yang sampai pada makom imam, maka pasti terlebih dahulu dia harus lulus dalam ujiannya. Kita bisa melihat apa sih ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Bahwa kita ketahui dalam sejarah Nabi Allah Ibrahim, ternyata Nabi Ibrahim itu tidak punya putra, nggak punya anak, sampai kemudian dia usianya sudah, kita katakan sudah di usia tua. Dan dalam kitab sejarah disebutkan bahkan sampai usia 80 tahun dia baru memiliki seorang putra. Kita bisa melihat dalam surat Ibrahim ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahilladzi wahabali 'alal kibari Ismaila wa Ishaq, inna rabbi lasami'ud du'a. Shadaqallahul aliyul azim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku di saat usiaku sudah tua. Yaitu siapa? Memberikan atau menganugerahkan kepadaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku lasami'ud du'a, maha pendengar segala doa. Dari ayat ini bisa kita fahami bahwa Nabi Allah Ibrahim baru dikaruniai seorang putra ketika dia sudah menjadi seorang yang tua. Dalam surat Hud juga dalam ayat 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalat ya wailata a'alidu wa ana ajuzun wa hadha ba'li syaikha inna hadha la syai'un ajib. Ini adalah kata-kata yang disampaikan oleh istri dari Nabi Allah Ibrahim saat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengabaikan berita gembira ini bahwa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian istrinya Nabi Allah Ibrahim mengatakan, qalat ya wailata, ini sungguh sangat aneh, a'alidu wa ana ajuzun, apakah aku akan melahirkan seorang putra dan aku ini sudah tua, wa hadza ba'li syaikhon, dan begitu juga dengan suamiku juga sudah lebih tua dari aku. Inna hadza la syai'un ajib, ini adalah sesuatu keanehan, ini adalah suatu keajaiban kalau ternyata Allah akan menganugerahi seorang putra sementara usia kita sudah sangat tua. Nah, kita pahami bahwa ternyata Nabi Allah Ibrahim sepanjang hidupnya dia tidak dikaruniai oleh Allah seorang putra. Dan kita pahami bagaimana psikologi, kalau kita bahas bagaimana perasaan seorang ayah dan seorang ibu, ya, seorang pasangan suami istri yang tidak bertahun-tahun bahkan puluhan tahun tidak mendapatkan seorang putra. Bagaimana perasaan ini? Ini adalah ujian pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kemudian Allah memberikan seorang anak yang kita sebut dengan Nabi Allah Ismail. Dan ternyata dalam sejarah juga kita baca bahwa ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dikaruniai seorang anak, tentu bahwa anak ini adalah anak yang dinanti-nantikan kelahirannya. Karena sudah sekian lama Nabi Allah Ibrahim tidak dikaruniai seorang anak. Betapa senangnya Nabi Ibrahim ketika anak itulah lahir. Tapi lagi-lagi ujian Allah datang pada saat itu. Yaitu apa? Allah memerintahkan Nabi Allah Ibrahim untuk meninggalkan putranya itu dengan ibunya di padang pasir yang saat ini disebut dengan kota Mekkah. Yang pada saat itu padang pasir belum ada kehidupan, bahkan air pun tidak ada. Bagaimana seorang ayah bisa tega meninggalkan ibu dan anaknya di padang pasir yang tidak ada air sama sekali? Dan ini adalah perintah Allah, ini adalah ujian dari Allah, dan Nabi Ibrahim disuruh untuk meninggalkan
putra dan ibunya tersebut. Tapi Nabi Ibrahim melakukan nggak? Melakukan. Nabi Ibrahim akhirnya meninggalkan itu. Dan setelah beberapa tahun Nabi Ibrahim diperintahkan untuk kembali, dan ternyata saat kembali tentunya kondisinya sudah berbeda. Ya, kondisinya sudah berbeda, yang pada saat itu yang tadinya padang pasir yang tidak ada penghuni sekarang sudah banyak penghuninya. Kita bayangkan bahwa Nabi Ibrahim sudah sekian tahun tidak punya anak. Kemudian setelah lahir anaknya, dia juga disuruh untuk meninggalkan anaknya. Dan saat dia kembali, anaknya sudah kita anggap bahwa anaknya sudah usia remaja. Kita kayak bayangkan bagaimana kecintaan atau bagaimana kerinduan Nabi Ibrahim kepada anaknya tersebut. Tapi lagi-lagi Allah menguji Nabi Allah Ibrahim dengan apa? Dengan sebuah mimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra yang dinanti-nantikan tersebut. Kalau mungkin kita berada di posisi Nabi Ibrahim, kita akan mengeluh kepada Allah, ya Allah, Engkau ini niat nggak memberikan saya seorang putra? Kok banyak banget ujiannya, kan gitu. Nah, kemudian apa? Nabi Allah Ibrahim kemudian bermimpi supaya Nabi Ibrahim menyembelih putranya, dan Nabi Ibrahim melakukan ujian tersebut, dan ujian tersebut direkam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat As-Saffat ayat 103 sampai 111. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma aslama wa talahu lil jabin, dan tatkala mereka berdua, yaitu Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail telah berserah diri, telah berpasrah, dan kemudian siap untuk membaringkan putranya dan siap untuk disembelih. Pada saat itu mengatakan apa? Wa nadainahu ayya Ibrahim, dan pada saat itu kami memanggil Nabi Allah Ibrahim, wahai Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu. Artinya kau telah melakukan apa yang telah aku perintahkan dalam mimpi itu. Inna kadzalika najzil muhsinin, sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang muhsin, orang-orang yang baik. Inna hadza lahwal balaul mubin, sesungguhnya ini adalah ujian yang nyata. Wa fadainahu bidzibhin azim, dan kemudian kami gantikan dengan sembelihan yang agung. Wa tarakna alaihi fil akhirin, dan kemudian kami tinggalkan, artinya apa, kepada generasi-generasi setelahnya. Artinya kejadian peristiwa ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai pelajaran atau untuk mengambil hikmah bagi orang-orang setelah Nabi Allah Ibrahim. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera bagi Nabi Allah Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, kadzalika najzil muhsinin, dan kami pasti akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang baik. Innahu min ibadina mu'minin, sesungguhnya Ibrahim adalah dari hamba-hamba kami yang beriman. Sekali lagi, bahwa dari sini bisa kita fahami bahwa yang pertama kali ketika siapapun yang masuk pada atau yang menjadi seorang imam, maka dipastikan dia telah lulus dalam ujian. Ini kriteria pertama sebagai seorang imam menurut ayat 124 surat Al-Baqarah. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Kemudian ayat selanjutnya, qala inni ja'iluka linnasi imama. Karena Nabi Allah Ibrahim lulus dalam ujiannya, maka kemudian Allah mengangkat Nabi Allah Ibrahim menjadi imam. Sesungguhnya aku menjadikan engkau, wahai Ibrahim, menjadi seorang imam. Dari sini kita bisa pahami bahwa derajat imam atau makom imamah itu adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menunjuk seseorang untuk menjadi imam atau tidak. Ini yang nantinya akan menjadi kriteria kedua, dan pembahasannya kita akan bahas setelah pembahasan tentang kemaksuman. Kemudian yang ketiga, Nabi Ibrahim mengatakan apa? Nabi Ibrahim mengatakan, qala inni ja'iluka linnasi imama, kemudian qala wa min dzurriyyati, wahai Allah, ya Allah, kata Nabi Allah Ibrahim. Nabi Ibrahim berdoa supaya makam imam itu bukan hanya untuk diri pribadi dia, tapi juga
untuk zuriyahnya. Dan kita ketahui bahwa zuriyah Nabi Allah Ibrahim itu ada dua ya. Nabi Allah Ishak dan juga Nabi Allah Ismail. Dan dari jalur Ismail lah Rasulullah dilahirkan. Jadi Rasulullah itu adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim dari jalur Ismail. Sementara Ishak, ya, dari jalur Ishak itu para nabi-nabi yang lain selain Rasulullah itu semuanya adalah dari jalur Nabi Allah Ishak. Ishak memiliki putra yang kita sebut dengan Yakub atau Israel, yang mana Yakub ini memiliki 12 orang putra. Dan salah satu dari 12 putra itu adalah Nabi Allah Yusuf alaihis salam. Kalau kita mempelajari tentang sejarah 12 atau sejarah Yusuf dan saudara-saudaranya, ternyata antara satu dengan yang lainnya tuh saling, kita katakan saling berkelahi dan saling berantem. Ya, saling berantem, saling ini, dan bahkan kemudian Nabi Yusuf yang mana dia adalah adiknya sendiri, itu kemudian dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Dan bahkan sampai dalam sejarah disebutkan bahwa Nabi Yusuf sampai kemudian diusir, ya, sampai kemudian dimasukkan ke dalam sumur dan kemudian menjadi seorang budak di Mesir. Ini adalah yang dilakukan oleh saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Pertanyaan sekarang, kenapa kok bisa saudara-saudara Nabi Yusuf sampai setega itu melakukan perbuatan tersebut kepada Nabi Yusuf? Kenapa? Karena ini adalah berurusan dengan apa yang dijanjikan Allah kepada kakeknya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, bahwa Nabi Ibrahim pernah dijanjikan oleh Allah bahwa Allah akan menjadikan imam dari zuriyahnya atau dari keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga dari masing-masing dari mereka kemudian menganggap bahwa dirinya lah yang paling layak untuk menjadi imam. Padahal kita ketahui bahwa apakah semua zuriyah Nabi Allah Ibrahim akan menjadi imam? Kita katakan tidak. Bahwa yang akan menjadi imam itu adalah dari keturunan Nabi Allah Ibrahim, dari zuriyah Nabi Ibrahim, tapi tentunya ada syarat dan kriteria yang lain. Yaitu yang pertama adalah tadi, bahwa yang namanya imam harus pilihan Allah yang pertama. Yang kedua adalah bahwa dalam ayat selanjutnya disebutkan la yanalu ahdi adz-dzalimin. Artinya apa? Bahwa janjiku tidak akan masuk untuk orang-orang yang zalim. Artinya bahwa Allah mengabulkan doa Nabi Allah Ibrahim, namun tentunya tidak semua zuriyah Nabi Ibrahim akan menjadi imam. Hanya yang menjadi imam adalah dari zuriyahnya Nabi Ibrahim yang tidak melakukan kezaliman. Makanya kemudian dalam lanjutan ayat tadi, dalam surat As-Saffat ayat 112, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa basyarnahu bi Ishaqa nabiyyan minas shalihin." Dan kemudian kami memberikan kabar gembira kepadanya tentang Ishak, bahwa Ishak kelak akan menjadi seorang nabi dan dia minas shalihin. Ini yang pertama. Yang kedua, wa barakna alaihi wa ala Ishak. Dan kami berkati kepada Nabi Allah Ibrahim dan juga kepada Ishak, wa min dzurriyyatihima, dan kemudian dari zuriyah keduanya apa? Muhsinun wa dzalimun li nafsihi mubin. Bahwasanya di ayat ini menyebutkan bahwa dari zuriyahnya Ishak atau dari zuriyahnya Ismail, ya, itu ada manusia-manusia yang muhsin, manusia-manusia yang baik, dan juga ada manusia-manusia yang zalim. Jadi zuriyah Nabi Ibrahim itu kita bisa bagi menjadi dua. Ada zuriyah Nabi Ibrahim yang muhsin atau yang baik, ada yang zuriyah Nabi Ibrahim tapi melakukan kezaliman. Dan tentunya bahwa ketika dikatakan la yanalu ahdi adz-dzalimin, bahwa orang-orang yang zalim itu tidak akan pernah sampai pada derajat imam walaupun dia dari keturunan zuriyah Nabi Allah Ibrahim. Nah, zalim, apa sih arti daripada kezaliman tersebut? Bahwa zalim, arti daripada zalim adalah berbuat kejelekan. Apapun perbuatan jelek itu pasti zalim. Lawan daripada zalim adalah
adil. Jadi segala bentuk perbuatan baik kita sebut sebagai perbuatan yang adil. Dan ketika kita melihat ayatnya, la yanalu ahdi adz-dzalimin, janjiku tidak akan pernah sampai pada orang-orang yang zalim. Di situ ayatnya secara mutlak mengatakan bahwa zalim itu dalam bentuk apapun dan sekecil apapun. Bahwa apapun atau siapapun yang melakukan kezaliman, maka dia tidak layak untuk Dia tidak layak untuk sampai pada maqam imam. Apa itu kezaliman? Sekecil apapun atau sebesar apapun sepanjang hidupnya. Kalau kita bahas tentang masalah kezaliman, bahwa mungkin di situ ada 4 kriteria, ya, atau ada 4 kita katakan ada 4 pembagian manusia. Yang pertama adalah dia sepanjang hidupnya dia melakukan kezaliman. Tentu Nabi Allah Ibrahim tidak akan mungkin berdoa untuk manusia model seperti ini. Ini yang pertama, nggak mungkin. Kalau seandainya Nabi Ibrahim menginginkan yang menjadi imam adalah orang yang melakukan kezaliman sepanjang hidupnya, nggak mungkin. Atau yang kedua adalah dia melakukan kezaliman di awal hidupnya, tapi kemudian di akhir tidak. Ini pun juga nggak mungkin, karena dia berarti masih melakukan kezaliman. Yang ketiga, dia dulunya mungkin melakukan kezaliman, awalnya dia melakukan dia tidak melakukan kezaliman, kebalikan dari yang kedua, berarti dia melakukan kezaliman di awal, tapi di akhir hidupnya dia tidak melakukan kezaliman. Ini pun juga tidak mungkin. Jadi yang pertama, saya ulangi bahwa yang pertama adalah dia melakukan kezaliman sepanjang hidupnya. Kedua, dia melakukan kezaliman di awal tapi di akhir dia tidak melakukan kezaliman. Atau yang ketiga adalah dia tidak melakukan kezaliman di awal tapi di akhirnya dia melakukan kezaliman. Tentunya 3 ini tidak masuk dalam doanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan satu-satunya yang masuk dalam doanya Nabi Allah Ibrahim adalah yang keempat, yaitu apa? Sepanjang hidupnya dia tidak pernah melakukan kezaliman. Sekecil apapun, karena sekali lagi bahwa ayat itu dihukumi secara mutlak. Nah, kalau sudah demikian, ketika kita memahami bahwa seorang imam itu tidak melakukan kezaliman sepanjang hidupnya, artinya dia tidak pernah melakukan segala kejelekan apapun itu sepanjang hidupnya, maka kita pahami bahwa arti daripada tidak melakukan kezaliman adalah maksum. Arti dari tidak melakukan kezaliman adalah dia tidak pernah melakukan sebuah kesalahan. Karena ketika dia melakukan sebuah kesalahan, baik itu kesalahan kepada dirinya, ataupun kesalahan kepada orang lain, ataupun kesalahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia dikategorikan sebagai kezaliman. Dan ini mustahil dilakukan oleh orang yang sampai pada derajat imam yang hak. Sehingga dari sini bisa kita pahami bahwa imam yang hak harus orang yang maksum, yang artinya dia tidak pernah melakukan kezaliman sama sekali. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, dan pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang ayat-ayat yang berbicara tentang arti dari kezaliman dan apa itu zalim. Secara spesifik kita akan bahas apa itu kezaliman menurut Al-Quran, sehingga ketika kita sudah memahami ayat-ayat itu, dan tentunya banyak ayat-ayat yang berbicara tentang kezaliman, dan apapun ayat-ayat yang berbicara tentang kezaliman tersebut, bahwa ketahuilah bahwa imam yang hak, imam yang benar tidak pernah melakukan kezaliman yang disebutkan di dalam Al-Quran. Kita akan bahas satu persatu ayatnya yang berbicara tentang kezaliman, insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.